Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga penting di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam persiapan tersebut, skuad Garuda mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan dengan masuknya beberapa pemain keturunan yang berstatus kapten di klub mereka di Eropa. Kehadiran pemain-pemain ini bukan hanya memperkaya opsi skuad, tetapi juga meningkatkan kualitas dan pengalaman timnas Indonesia di level internasional. Proses naturalisasi beberapa pemain juga sedang berlangsung, menambah optimisme bagi para pendukung sepak bola tanah air. Lantas, siapa saja para pemimpin di lapangan hijau yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia? 1. Maarten Paes, kapten di Liga Amerika Serikat. Kiper utama timnas Indonesia, Maarten Paes, saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS). Sejak bergabung pada 2022, Paes tampil konsisten dan mulai mendapatkan kepercayaan sebagai kapten di klubnya. Paes tercatat mengenakan ban kapten dalam pertandingan persahabatan bulan lalu dan menjadi kapten pengganti di laga kontra Houston Dynamo. Kepercayaan ini menunjukkan kepemimpinannya yang semakin berkembang dan dapat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. 2. Justin Hubner, kapten di Liga Inggris. Bek muda Justin Hubner saat ini menjadi andalan di lini belakang Wolverhampton Wanderers U21. Sejak musim 2024-2025, ia dipercaya menjadi kapten tim dan rutin bermain penuh dalam setiap pertandingan. Selain itu, Hubner juga pernah memimpin timnas Indonesia U23 sebagai kapten dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, 2024 melawan Irak. Kepemimpinannya di level klub dan internasional menjadikannya pemain yang siap berperan besar di skuad senior Garuda. 3. Jay Izes, kapten di Liga Italia. Pemain belakang Jay Izes kini membela Venezia FC di Serie B Italia. Ia sebelumnya sering ditunjuk sebagai kapten pengganti, tetapi dalam 5 laga terakhir, Izes lebih sering menjadi kapten utama. Kepercayaan ini datang setelah kepergian Joel Pohjanpalo ke Palermo dan semakin jarangnya Zampano dimainkan oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Izes pun memimpin Venezia dalam laga melawan Hellas Verona, Udinese, AS Roma, Genoa, dan Lazio, menunjukkan kepemimpinan yang matang. 4. Pemain berstatus kapten di Liga Belanda. Beberapa pemain timnas Indonesia yang merumput di Belanda juga pernah merasakan peran sebagai kapten di klubnya masing-masing. Tom Haye, yang sebelumnya bermain untuk SC Heerenveen, pernah menjadi kapten sebelum hijrah ke Almere City. Kelvin Verdonk, bek NEC Nijmegen, pernah menjadi kapten dalam laga Piala KNVB 2024-2025 melawan Heracles Almelo. Ivar Jenner, gelandang muda Jong Utrecht, beberapa kali dipercaya sebagai kapten, termasuk saat menghadapi Jong AZ Alkmaar dan Telstar pada Februari tahun 2025. 5. Kevin Dix, kapten di Liga Denmark. Bek serba bisa Kevin Dix pernah mengenakan ban kapten saat membela FC Copenhagen di Liga Denmark. Meski bukan kapten utama, ia mendapat kepercayaan dalam beberapa laga awal musim, termasuk menghadapi Noordwijkeland. Dengan kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach musim depan, Kevin Dix menunjukkan bahwa ia terus berkembang dan bisa menjadi pemimpin di timnas Indonesia. 6. Jordi Amat dan Joey Pelupesi, kapten di Liga Belgia. Jordi Amat pernah menjadi kapten KAS Open di Liga Belgia, 2020 hingga 2022, sebelum hijrah ke Johor Darul Takzim, JDT, di Malaysia. Ia juga pernah menjadi kapten utama timnas Indonesia. Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang sedang menjalani proses naturalisasi, kini menjadi kapten utama Lommel SK di Belgia. Sebelumnya, ia juga menjadi kapten FC Groningen saat masih bermain di Eredivisie Belanda.